Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan local optimization. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Reni Marinisa Ridwan dengan rekan saya Sabila Febiani. Optimalisasi setempat. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha akan memaksimalkan keuntungan masing-masing. Berbagai cara dilakukan agar perusahaan mampu mengoptimalkan fungsi rantai pasokan yang ada, terutama pada sisi input melalui upaya menekankan harga serendah mungkin dari output dengan melakukan penjualan dengan harga yang tinggi. Input. Upaya menekan harga serendah mungkin, setiap pihak berlomba-lomba mendapatkan pasokan terbaik. Jika jumlah pemasok banyak dengan jumlah pemasok yang terbatas, maka tujuan untuk mendapatkan pasokan dengan harga yang paling murah akan sulit untuk dicapai. Dalam kondisi pemasok memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih baik, upaya optimalisasi rantai pasokan akan menjadi terkendala dan sulit untuk dilakukan. Output. Jika konsumen memiliki bargaining power yang lebih tinggi, sebagai dampak dari banyaknya produsen yang menawarkan barang yang sama ke pasar, maka produsen akan menghadapi situasi kelebihan barang jadi, yang bukan tidak mungkin tidak dapat terjual atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok produksi. Untuk itu, perlu langkah-langkah khusus dalam melakukan optimalisasi setempat, baik yang berhubungan dengan sisi pasokan maupun berhubungan dengan sisi penjualan. Sisi penjualan. 3 cakupan pasar yang dapat ditetapkan yaitu intensif, selektif, dan eksklusif. Cakupan pasar intensif yaitu distribusi yang dilakukan produsen dengan menjual barang ke seluruh tempat yang mungkin dicapai, atau secara sederhana produsen akan menjualkan barang ke seluruh toko yang ada pada suatu daerah tanpa melakukan pemilahan. Salah satu contohnya yaitu PT Indofood. Produk Indofood akan mudah didapat di berbagai toko mulai dari supermarket hingga toko-toko kecil. Selanjutnya, di sini ada cakupan pasar selektif, yaitu distribusi dengan menjual barang ke tempat-tempat yang dipilih dengan kriteria tertentu. Di sini kami mengambil contoh PT Semen, karena produk semen hanya dijual di toko bangunan atau toko material, tidak dijual di supermarket maupun toko-toko kecil lainnya. Yang terakhir ada cakupan pasar eksklusif, yaitu distribusi dengan memberikan hak penjualan secara khusus atas barang dari produsen. Pihak penjual biasanya jumlahnya hanya satu atau terbatas. Contohnya, Gucci series beer yang dijual secara limited edition, dan juga Lamborghini yang biasanya hanya mengeluarkan beberapa unit mobil di seri-seri tertentu. Bahasan selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan intensif. Kelebihan, distribusi barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari atau barang-barang yang mudah terjual. Cakupan pasar intensif akan memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang dihasilkan. Kekurangan, distribusi dengan cakupan ini, harga akan sulit untuk dikendalikan karena setiap tempat atau toko ingin menjual barang secepatnya, sehingga terjadi perang harga yang akan berdampak pada jatuhnya harga jual barang. Ketidakmampuan produsen untuk mengirimkan barang ke tiap-tiap tempat dengan jumlah yang cukup atau dengan waktu yang tepat akan berdampak pada kekosongan barang di outlet-outlet penjualan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan selektif. Kelebihan yang pertama, distribusi barang-barang yang dihasilkan berdasarkan pesanan. Yang kedua, distribusi barang berfokus pada pengecer yang memiliki permintaan yang tinggi atas produk yang dihasilkan perusahaan. Kekurangan yang pertama, mengingat keterbatasan tempat penjualan, hal ini berkonsekuensi pada konsumen yang akan sulit untuk mendapatkan barang karena hanya tersedia di tempat-tempat terbatas. Pembahasan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan eksklusif. Kelebihan, distribusi barang-barang laks atau mewah yang hanya dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Umumnya produk dianggap prestisius
dan pengguna dari produk tersebut berasal dari kalangan terbatas atau kalangan atas. Kelemahannya, produk hanya akan didapat di outlet-outlet khusus, sehingga akses konsumen terbatas dan konsumen memerlukan upaya khusus untuk mendatangi tempat-tempat tersebut. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.